mulai detik ini, Om jadi milik aku. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang anak gadis bernama Dini yang ngotot ingin pergi ke Jakarta karena sudah gak kuat hidup miskin bersama orang tuanya di kampung. Orang tuanya pun sempat mencegahnya, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa Dini harapin dari orang tua miskin kayak kalian? Ya Allah, Din, istighfar dong. Singkat cerita, Dini pun sampai di Jakarta. Dia kemudian menemui om dan tantenya yang bernama Marbun dan Nia yang waktu itu dia sedang hamil muda. Awalnya Dini tidak diterima oleh tantenya dan sempat diusir dari sana karena Nia gak mau ada benalu dalam rumah tangganya. Din, tante gak bisa nampung kamu di sini. Udah deh, mendingan kamu ke rumah saudara-saudara lain. Ayo cepet kamu. Namun karena kebaikan omnya, Dini akhirnya tinggal di sana untuk sementara waktu. Dan apa yang terjadi? Karena Nia sudah gak suka dengan kehadiran Dini dari awal, Nia perlakukan Dini layaknya seorang pembantu sehingga membuat Dini kesal dan tertanam dalam hatinya berniat untuk balas dendam pada Nia atas perlakuannya. Lihat aja ya, aku bakal putar kehidupan tante 180 derajat. Hingga pada suatu waktu Nia pergi belanja keluar dan omnya masih tidur di kamarnya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Dini untuk menjalankan aksinya. Dengan beraninya, Dini masuk kamar Marbun dan mulai mengambil hatinya. Makasih ya Om. Singkat cerita, Dini pun akhirnya diterima kerja di sebuah perusahaan miliknya Pak Henry karena sudah menyelamatkan uang gajian karyawannya dari jamret. Dia mendapatkan kedudukan yang sangat bagus dan fasilitas apartemen dari perusahaan tersebut. Ya hari ini Dini udah keterima kerja loh Om. Alhamdulillah. Dini kemudian memberitahukannya pada Marbun kalau dia sudah diterima kerja sambil terus menggodanya. Om, boleh nggak kalau Dini manggilnya Mas Marbun? Hingga pada suatu hari Dini meminta Marbun untuk mengantarnya pulang sambil tunjukin apartemennya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Dini mengajak Marbun ke sana untuk menjebaknya. Dini kemudian membuatkan teh manis untuk Marbun yang sudah dicampur obat gaceng. Setelah obatnya bereaksi, akhirnya Marbun pun ditumpahkan oleh Dini. Jungkat-jungkit pun tak terelakkan lagi. Hingga Goa Keriting pun mengeluarkan lahar seperti susu Indomil. Maknyos bosku, maknyos. Jos. Sementara di tempat lain, Nia lagi kesakitan akan melahirkan di rumah sakit dengan tanpa kehadiran Marbun di sisinya sehingga membuat dia sedih banget. Makasih ya, semalam udah nginep dan nemenin Dini tidur. Besok paginya Marbun dan Dini pergi ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Sebelum pergi, Marbun memperingatkan Dini kalau kejadian semalam jangan sampai diketahui oleh Nia. Untung aja waktu itu Nia masih percaya kalau suaminya dan Dini tidak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian Dini akhirnya berhasil memujuk Marbun untuk menikahinya dan membongkar semuanya pada Nia kalau dia sudah nikah siri. Biar aku yang jelaskan. Kita udah nikah sih. Nia pun marah besar dan meminta diceraikannya. Sekarang juga aku minta cerai, Bang. Marbun kemudian menjelaskan kalau dia dijebak oleh Dini. Dia pingin balas dendam atas perlakuan Nia yang kejam dan tidak menerima Dini waktu dulu datang ke Jakarta. Nia kemudian pergi ke kampung dan memberitahukan pada orang tuanya Dini kalau dia sudah merebut suaminya dan menikah siri dengan Marbun. Nia pun mengancam akan lapor polisi dan memenjarakan Dini. Mendengar semua itu, ayah dan ibunya Dini langsung OTW Jakarta untuk memaksa Dini pulang karena sudah bikin malu keluarga. Cerita beralih ke kantor di mana Dini bekerja. Waktu itu Dini tabrakan dengan anak bosnya yang bernama Bimo, sehingga muncul dalam benaknya untuk pacarin dia demi uang yang lebih banyak lagi. Kayaknya harus gue prospek nih. Dan akhirnya Dini pun berhasil mengambil hatinya Bimo dengan jebakan kebun kacangnya. Sementara Marbun akan ditendangnya.
Pada suatu hari Bimo mengantarkan Dini pulang. Di perjalanan mereka hampir menabrak orang yang ternyata orang tersebut adalah orang tuanya Dini. Namun apa yang terjadi karena merasa malu oleh Bimo punya orang tua miskin, Dini tidak mengakuinya. Nggak kenal ya sama kalian berdua? Siapa kamu? Saya nggak kenal sama kamu. Dan menganggap ayah dan ibunya itu adalah seorang pengemis yang minta belas kasihannya. Orang tuanya Dini kemudian pergi menemui Marbun dan memarahinya atas semua yang telah terjadi. Sementara di tempat lain, Dini pura-pura hamil untuk meyakinkan Bimo supaya menikahinya dan mendapatkan semua yang diinginkannya. Namun apa yang terjadi, Pak Henry, ayahnya Bimo, tidak merestui pernikahan tersebut karena merasa Dini memanfaatkan Bimo hanya demi hartanya saja. Namun Bimo tetap kekeh ingin menikahi Dini walaupun tanpa restu ayahnya. Papa tidak akan menyetujui pernikahan kalian. Bima akan tetap menikah dengan Dini. Singkat cerita, Dini akhirnya dapat karma atas semua perbuatannya. Waktu itu Dini dijamret orang tak dikenal yang membuat kakinya patah keserempet motor. Dan semua kebohongannya pun akhirnya dibongkar Marbun pada Bimo dan Pak Henry. Mulai dari statusnya yang masih istri orang, serta tidak mengakui keberadaan kedua orang tuanya. Dan di akhir cerita, Dini tidak jadi dinikahi oleh Bimo karena sudah membohonginya. Kita jadi nikahan, Mas. Saya tidak bisa menikahi orang yang sudah menjadi istri orang lain. Marbun dan Nia pun akhirnya rujuk kembali. Sementara Dini pulang kampung untuk meminta maaf pada ibu dan ayahnya. Namun Dini menyesal dan terpukul sekali karena sekarang ayahnya sudah meninggal dunia. Sementara Dini belum sempat meminta maaf. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Dan ingat, Allah begitu luar biasa mengajarkan manusia. Saat manusia tidak mau berubah, maka situasi akan menampar-nampar dirinya untuk berubah. Sebuah pembelajaran yang luar biasa. Penting untuk digambarin di sini adalah bagaimana mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tobat, nasuha harus dilakukan.